Shalom, God's lovers, haleluya. Tanpa terasa kita masuk pembahasan pada pertanyaan yang ketiga sesudah Tuhan Yesus bangkit dari kematian menjelang dia naik ke sorga. Dan pertanyaan pertama saya sedikit mengingatkan dalam Yohanes 20:15, Ibu mengapa engkau menangis, siapa yang engkau cari? Pertanyaan kedua Lukas 24 ayat 17, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Dan pertanyaan ketiga ini adalah Lukas 24 ayat 38. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Saudaraku dikasih Tuhan, ini pertanyaan penting bagi kita pada hari-hari ini. Sebab kita lihat bahwa begitu berkepanjangan pandemi ini, banyak orang mengalami masalah di dalam keluarga. Bahkan beberapa kota besar di Indonesia, khususnya di Jawa ini, terjadi peningkatan perceraian sampai 300%. Dan yang paling banyak menuntut bercerai adalah istri. Masalah terbesar adalah masalah keuangan. Ya, mungkin ada beberapa kita saat ini timbul keraguan-raguan, keyakinan kita kepada Kristus mulai goyah. Karena begitu banyaknya pergumulan, permasalahan, satu belum selesai, yang lain muncul lagi, demikian seterusnya. Mari saya mau katakan, ingat baik-baik di Taman Getsemani tersebut, Yesus dalam Matius 26 dia berdoa dan kemudian keringatnya keluar bercampur titik-titik darah. Di situ terjadi di mana dia mau melakukan pertukaran supaya stresmu, depresimu, pergumulan yang berat ditanggung oleh dia. Dan dia mengerti apa yang Anda alami pada situasi yang sulit seperti sekarang ini. Tetapi dalam pertanyaan ketiga ini dia berkata, kenapa timbul keraguan-raguan? Ini bicara tentang ada orang-orang yang suka bimbang, mendua hati. Saudaraku dikasih Tuhan, tahukah saudaraku, ketika seseorang mendua hati, dia tidak akan mendapat apa-apa dalam kehidupannya. Firman Tuhan berkata dalam Yakobus 1 ayat 7-8. Saya bacakan dalam bahasa Inggris karena di sini artinya lebih tepat lagi. For let not that man suppose that he will receive anything from the Lord. He is a double-minded man, unstable in all his ways. Orang yang double-minded, orang yang mendua hati, ya itu apa? Unstable, gak akan bisa
stabil hidupnya, ya, penuh kebimbangan, bahkan saudaraku nggak bisa dapat apa-apa. Kebimbangan adalah lawan daripada iman. Alkitab mengajarkan, Yesus mengajarkan bahwa Tuhan menghendaki kita berjalan dengan iman. For we walk by faith and not by sight. Berjalan dengan iman dan bukan dengan penglihatan. Dalam Ibrani pasal 11 dikatakan ayat ketiga bahwa segala sesuatu yang terjadi di planet bumi ini itu terjadi berasal dari yang tidak kelihatan. Ya, yang kelihatan berasal dari yang tidak kelihatan. Berarti apa? Yang tidak kelihatan lebih besar, lebih berkuasa daripada yang kelihatan, bukan? Ya. Kenapa? Itulah dimensi iman. Mari kita mau berjalan terus dalam iman. Gak kelihatan. Memang iman dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Yesus tidak kelihatan. Tapi kita percayakan kuasanya. Itulah iman. Kata iman dalam bahasa Yunani adalah pistis. Bukan sekedar keyakinan biasa. Tapi sebuah keyakinan yang sungguh-sungguh. Dan kalau kita beriman dengan sungguh-sungguh, maka segala kebimbangan, keraguan akan sirna. Karena bimbang membuat kita tidak mendapat apa-apa. Tapi dengan beriman justru kita bisa menerima apa yang kita imani, apa yang kita doakan. Dengan beriman akan menghasilkan kesetiaan, faithfulness. Kenapa? Karena iman dengan kesetiaan seperti dua sisi mata uang yang gak bisa dipisahkan. Dua-duanya menggunakan bahasa yang sama, pistis dan pistis. Sebab itu kalau kita hidup, kita buang segala keraguan-keraguan, ketidakpercayaan kepada Tuhan. Dan tetap meyakini bahwa Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Kalau dulu Tuhan buat mujizat, hari ini juga mujizat disediakan bagi setiap kita. Jangan ragu-ragu, jangan bimbang lagi. Tetapkan keyakinanmu. For we walk by faith and not by sight. Berjalan dengan iman, bukan dengan penglihatan. Penglihatan kita bisa berubah. Hari ini saudara ketemu saya, tapi beberapa menit kemudian saya tidak akan menjumpai Anda di program ini karena waktunya sudah selesai. Tapi iman membawa kepada kekekalan, dan iman hanya timbul karena pendengaran. Pendengaran akan apa? Pendengaran akan firman Kristus. Bangkitkan semangat untuk membaca Alkitab tiap hari. Sebab dengan demikian itu akan membangkitkan kekuatan iman kita dan membuat kita berani memutuskan sesuatu dan menyingkirkan segala kebimbangan, menyingkirkan segala keraguan-raguan dalam diri kita, menegaskan keyakinan. Orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang akan berjalan makin lama makin kuat hendak menghadap Allah di Sion. Orang-orang yang beriman akan berjalan dari kemuliaan yang satu kepada kemuliaan yang selanjutnya. Orang-orang beriman adalah orang-orang yang berjalan, saudaraku dikasihi Tuhan, dalam pengurapan dan bahkan dalam berkat yang selanjutnya. Oleh sebab itu, biarlah kita tercatat sebagai orang-orang yang berjalan dalam iman. Ketika orang Israel diperintahkan Tuhan masuk ke tanah perjanjian, mereka harus menyeberangi sungai Yordan. Tuhan bilang, imam-imam melangkahkan kaki, sungai Yordan terbelah menjadi dua. Tanpa melangkahkan kaki, sungai Yordan tidak akan pernah terbelah. Jangan ragu, jangan bimbang. Melangkah dalam iman, tatap hari esok kita yang gilang gemilang. Kita akan melihat sungai-sungai Yordan akan terbelah menjadi dua. Pertolongan Tuhan akan datang kepada kita. Kebenaran Tuhan menjadi barisan depan, kemuliaan Tuhan menjadi barisan belakang kita. Kita berdoa, berkati umat-Mu Tuhan, angkat segala bentuk keraguan dan kebimbangan kami. Ampuni kalau kami sempat ragu-ragu, bimbang, meragukan Engkau. Tapi kami percaya di balik pergumulan yang ada, Tuhan siapkan kemuliaan, Tuhan siapkan kemasyuran. Sebab firman-Mu berkata dalam Yesaya 43 ayat 21, umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyuranku. Aku lepaskan berkat dalam berkat Allah Bapa, Allah Putra dan Roh Kudus. Amin. Jikalau Anda terberkati, God lovers, sharekan kepada saudara-saudara kita yang lain.